Malam itu, aku tak pernah membayangkan bahwa suasana tenang di rumah bersama anakku bisa membuatku memikirkan kembali arti kedekatan, batasan, dan bahkan makna cinta. Kalau kau seorang ibu, mungkin kau tahu rasanya. Anakmu adalah duniamu, alasanmu bangun setiap pagi, dan satu-satunya hal yang membuatmu tetap bertahan ketika dunia terasa berbalik melawanmu. Namaku Laila Ansari, 41 tahun, perawat IGD. Sudah bercerai sejak 15 tahun lalu. Anakku, Salim Ansari, kini berusia 22 tahun. Dia adalah satu-satunya orang yang selalu ada untukku. Salim mahasiswa di Universitas Nasional Amman, tak jauh dari rumah. Dia anak yang tenang, dewasa, dan jujur saja, aku sering terlalu bergantung padanya. Hubungan kami sangat dekat, mungkin kadang terlalu dekat. Orang-orang sering bilang kami seperti kakak adik. Mereka mengatakannya sebagai pujian, dan aku biasanya hanya tersenyum. Hingga malam itu, di akhir Oktober yang lebih dingin dari biasanya. Salim pulang dari shift lab-nya dengan wajah lelah. Aku menawarinya tidur di kamarku karena lebih hangat. Awalnya tak ada yang aneh. Tapi entah kenapa, aku terbangun di tengah malam, bukan karena suara, tapi karena merasakan napas hangat di belakang leherku, dan kedua lengannya melingkar di pinggangku. Awalnya terasa seperti dulu, saat ia masih kecil dan ketakutan karena petir. Tapi kali ini berbeda. Napasnya terlalu teratur, terlalu disengaja. Cara pelukannya bukan lagi sekadar pelukan anak ke ibu. Dan di saat itu, aku sadar Salim tidak sedang tidur. Aku tahu ini mungkin membuatmu tidak nyaman. Tapi jika kau mau, bertahanlah hingga akhir cerita ini. Karena ini bukan kisah yang manis, ini kisah tentang batasan yang diuji, cinta yang mulai kehilangan arah, dan diam yang justru terasa lebih keras daripada teriakan dalam sebuah keluarga. Hidupku selama ini seperti jahitan darurat yang menahan segalanya agar tidak runtuh. Sebagai perawat IGD di Rumah Sakit Al-Nada, aku terbiasa menenangkan pasien yang kesakitan. Tapi, siapa yang menambal keretakan di dalam diriku? Aku bercerai saat Salim berusia 7 tahun. Mantan suamiku, Mutas Ansari, bukan pria jahat, tapi suatu hari ia menutup pintu, bilang butuh waktu untuk berpikir, dan tak pernah kembali. Tanpa drama, tanpa teriakan, hanya diam yang membuat orang yang ditinggalkan merasa tak terlihat. Sejak itu, hanya aku dan Salim. Tanpa keluarga dekat, tanpa dukungan lain. Ketika seorang anak kehilangan ayah, dan sang ibu harus memerankan dua peran sekaligus, terjalinlah hubungan yang lebih dari sekadar ikatan ibu dan anak. Ini adalah ikatan bertahan hidup. Salim sejak kecil jarang mengeluh. Dia mengerti lelahnya aku pulang malam, tahu caranya menyiapkan sarapan jika aku bangun kesiangan. Kami berbagi banyak hal, makanan, cerita, bahkan tawa tengah malam di depan acara TV receh. Saat masuk kuliah, dia memilih kampus yang dekat rumah. Kenapa tidak pilih yang lebih jauh atau lebih bagus? Tanyaku. Dia hanya mengangkat bahu, aku tak melihat alasan untuk menjauh. Aku tidak mau hidup tanpamu, Bu. Entah kenapa, ada rasa hangat sekaligus sedikit takut mendengar itu. Selama 4 tahun kuliah, dia tetap tinggal di rumah. Tak pernah keluar malam, tak punya pacar. Kami punya tradisi malam film setiap minggu, lengkap dengan popcorn buatan sendiri. Dulu kupikir kami seperti tim yang kompak. Tapi kini, aku mulai sadar, mungkin kami hidup seperti pasangan tanpa menyadarinya. Rumah kami berada di lingkungan tenang di Amman, di kawasan dengan rumah-rumah tua berpagar rendah. Di sebelah kanan, tinggal Dawud Kawar, duda berusia 50-an, ramah dan selalu siap membantu. Kadang dia datang memperbaiki pemanas atau sekadar membawakan kopi. Tak pernah ada hubungan khusus, tapi jelas kami bukan orang asing. Anehnya, Salim selalu menjaga jarak darinya. Tidak kasar, hanya dingin. Suatu malam musim dingin ketika pemanas kembali rusak, Dawud datang membawa kotak peralatan. Saat aku menyajikan teh, dia berbisik, Salim tidak menyukaiku. Aku tertawa, dia hanya pendiam. Tapi sorot mata Dawud, yang sempat melirik ke arah lorong tempat Salim menghilang, membuatku merinding, tanpa tahu kenapa. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan tatapan Salim setiap kali Dawud berkunjung. Itu bukan marah, tapi seperti rasa memiliki. Dan disitulah, semuanya mulai berubah. Awalnya kupikir aku hanya berlebihan. Tapi semakin sering aku memperhatikan, semakin banyak detail kecil yang sulit kuabaikan. Misalnya, setiap kali Dawud duduk di dekatku,
Salim akan menarik kursinya sedikit lebih dekat ke arahku. Atau, saat Dawud menyentuh pundakku sambil bercanda, aku bisa merasakan tatapan Salim, bukan marah, tapi seperti tak rela. Pernah, setelah Dawud pulang, aku bertanya santai, "Tadi kamu kenapa? Kok kayaknya nggak nyaman?" Salim hanya mengangkat bahu, "Nggak apa-apa. Aku cuma nggak lihat kamu butuh banyak bantuan dari orang asing." Dia tersenyum tipis. Tapi entah kenapa, kata-katanya terasa seperti peringatan. Malam itu udara musim gugur terasa dingin tapi tidak menusuk. Aku duduk di teras, mengenakan jaket tipis, menikmati suara angin. Salim baru pulang dari kerja paruh waktu di perpustakaan kampus. Dia tampak lelah, bahunya sedikit membungkuk. "Kamu udah makan?" tanyaku. "Setengah sandwich. Sisanya di mobil," jawabnya sambil tertawa kecil. Melihatnya begitu, naluri keibuanku muncul. "Kamar kamu dingin. Tidur saja di kamarku, di sana lebih hangat," kataku sambil mengambil selimut tebal dari lemari. Dia hanya tersenyum kecil, lalu berjalan pelan ke kamarku. Aku mengikuti dari belakang, menaruh selimut di atas tubuhnya yang berbaring miring menghadap dinding. Lampu meja menyala temaram, menciptakan suasana tenang. Aku duduk di pinggir ranjang, membelakangi dia, sambil mengecek pesan di ponsel. Suhu ruangan perlahan menghangat, bukan hanya karena pemanas, tapi juga karena, entahlah, sesuatu yang sulit dijelaskan. Entah kapan aku tertidur. Saat terbangun, aku merasakan napas hangat di belakang leherku, dan lengan yang melingkar di pinggangku. Awalnya, rasa itu menenangkan, seperti masa lalu, saat dia kecil dan takut petir. Tapi kali ini berbeda. Napasnya terlalu teratur. Pelukannya terasa, terkendali. "Belum tidur?" bisikku pelan. Dia diam sebentar, lalu menjawab lirih, "Begini rasanya lebih baik." Dadaku berdegup kencang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan, hanya nostalgia. Tapi semakin lama, aku semakin sadar, ini bukan pelukan seorang anak kepada ibunya. Aku sempat ingin menoleh, menegur, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Kami tetap berdiam di posisi itu selama beberapa menit, atau mungkin puluhan menit. Waktu terasa melar, hanya suara pemanas dan detik jam yang terdengar. Ketika akhirnya dia sedikit mendekat, jarak kami hampir tak bersisa. Nafasnya menyentuh leherku. Aku memejamkan mata, tak berani menatapnya. Dalam hatiku, aku takut pada kemungkinan apa yang akan kulihat di matanya. Karena jika aku benar, segalanya akan berubah selamanya. Lalu dia berbisik, "Ibu, kamu nggak apa-apa?" Aku hanya mengangguk. Tapi genggaman tangannya di pinggangku semakin terasa. Bukan kasar, tapi cukup untuk membuatku sadar, pelukan ini tidak lagi netral. Aku ingin berkata, "Salim, kembali ke kamarmu." Tapi suaraku hilang. Sementara itu, ibu jarinya mengusap punggungku pelan, seperti gerakan yang sudah sering dia lakukan. Dalam hati, aku mulai kehilangan garis batas antara yang wajar dan yang tidak. Dan perasaan itu, justru yang paling menakutkan. Aku mencoba mengalihkan pikiran. Menatap langit-langit, mendengarkan suara angin di luar, mencari apa saja yang bisa menarikku kembali ke kenyataan. Tapi semuanya terasa jauh. Lalu suara lirih Salim memecah sunyi. "Pernah nggak, Bu, ngerasa sesuatu itu begitu benar, sampai rasanya nggak mungkin salah?" Pertanyaan itu membuat nafasku terhenti sejenak. Nada suaranya tidak terdengar seperti bercanda atau menggoda, tapi penuh keyakinan. Seolah dia sungguh-sungguh percaya pada kata-katanya. Aku belum sempat menjawab ketika dia menambahkan, suaranya nyaris pecah, "Kamu tahu kan, aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Selalu, cuma kamu." Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk tepat di titik paling rapuh dalam diriku. Karena itu benar. Akulah yang membiarkan hubungan ini tumbuh tanpa batas. Akulah yang merasa nyaman ketika dia menolak pindah untuk tinggal sendiri. Dan sekarang, akulah yang sedang membayar harganya. Perlahan, aku berbalik menatapnya. Dia tidak sedang mengantuk. Matanya bukan mata seorang anak yang memandang ibunya, melainkan mata seorang pria yang menginginkan sesuatu, yang seharusnya tak pernah ia inginkan. "Salim, kamu harus kembali ke kamarmu," ucapku pelan. Nada suaraku tidak marah, tapi tegas. Dia diam beberapa detik, lalu akhirnya melepas pelukannya dan bangkit. Sebelum keluar, dia menatapku sekali lagi, dan aku bersumpah melihat campuran luka dan penyesalan di matanya.
Pintu menutup perlahan, meninggalkan aku sendirian di kamar, jantung berdegup kencang. Malam itu aku tidak menangis. Aku hanya menatap langit-langit, sadar bahwa ada sesuatu yang sudah terbangun, dan tidak akan mudah tertidur lagi. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena jadwal kerja, tapi karena aku nyaris tidak tidur semalaman. Aku membuat kopi, mencoba memulai pagi seperti biasa. Tak lama, langkah kaki Salim terdengar menuruni tangga. Dia masuk ke dapur dengan kaos abu-abu lama, rambut sedikit berantakan. Matanya bertemu mataku. Tidak ada rasa bersalah. Tidak juga penjelasan. Hanya, diam yang seolah menguji, menunggu aku bereaksi. Pagi, kataku sambil memaksa senyum. Pagi, Bu, jawabnya, lalu duduk. Saat aku meletakkan cangkir di depannya, tanganku tak sengaja menyentuh tangannya. Refleks, aku menariknya cepat-cepat. Dia menatapku sebentar, alisnya sedikit terangkat, tapi tak berkata apa-apa. Kami sarapan dalam diam. Bukan diam nyaman seperti biasanya, melainkan diam yang tipis seperti dinding kaca, rapuh dan siap pecah kapan saja. Setelah sarapan, Salim membereskan piring, sesuatu yang jarang dia lakukan tanpa diminta. Sambil membelakangiku, dia berkata pelan, aku mau keluar sebentar. Jalan-jalan ke sekitar kampus. Aku hanya mengangguk, berusaha terdengar tenang. Ya, silakan. Istirahat yang cukup. Dia sempat menatapku, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengambil jaket dan keluar. Pintu menutup, meninggalkan keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Aku duduk di kursi, menatap tempat duduknya semalam. Yang terjadi malam itu, seharusnya tidak terjadi. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada sentuhan berlebihan, tapi maknanya jelas. Dan yang membuatku takut, aku tidak merasa jijik. Yang ada hanya kebingungan, rasa bersalah, dan kesepian yang menelan perlahan. 3 hari berikutnya, Salim bersikap, anehnya lebih sempurna dari biasanya. Dia tetap makan malam denganku, tetap bertanya tentang jadwal kerjaku, tetap merapikan piring. Tapi di matanya ada sesuatu, tatapan yang membuatku sesaat berhenti bernapas. Dan yang lebih mengganggu, aku mulai menunggu tatapan itu. Aku mulai lebih lama berdiri di depan cermin saat bersiap ke kantor. Bertanya-tanya, apakah aku terlihat lelah? Apakah Salim masih melihatku hangat seperti malam itu? Aku benci perasaan itu. Tapi tak bisa memungkirinya. Kamis malam, aku mengetuk pintu kamarnya untuk meminta bantuan memperbaiki laptop. Internet mati, dan aku butuh dia memeriksa. Salim duduk di meja, mengenakan kemeja putih, rambutnya masih basah, aroma sabun dan kayu dari furnitur bercampur memenuhi ruangan. Laptop ibu nggak nyala, kataku, mencoba terdengar biasa saja. Bawa ke sini, jawabnya sambil berbalik kursi. Aku menyerahkan laptop, berdiri di sebelahnya saat dia memeriksa. Mataku tanpa sengaja tertuju ke tangannya, tangan yang dulu kugenggam saat menyeberang jalan. Sekarang, tangan itu besar, kuat, mantap. Kamu ingat nggak, kataku sambil tersenyum tipis, waktu kecil kamu suka marah kalau internet mati? Dia ikut tersenyum, tapi matanya menatap langsung ke mataku. Sekarang, justru kamu yang butuh aku. Sebelum aku sempat merespons, dia berdiri, menyerahkan laptop yang sudah menyala. Tapi jarak kami begitu dekat, tak sampai 1 jengkal. Tahu nggak, katanya pelan, teman-temanku di kampus bilang kamu kelihatan seperti kakakku. Aku tertawa hambar, mereka pasti bercanda. Aku nggak membetulkan mereka, jawabnya tanpa senyum. Udara di ruangan seperti membeku. Bibirku setengah terbuka, ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata tak keluar. Lalu dia mundur setengah langkah, seolah sadar ada batas yang hampir dia langgar. Maaf, Bu, nggak tahu kenapa aku ngomong gitu, katanya lirih. Aku keluar dari kamarnya dengan langkah cepat, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya masih terkendali. Tapi malam itu, aku tak bisa makan, tak bisa membaca, tak bisa tidur. Yang terus terngiang hanyalah suaranya, dan kenyataan bahwa aku tidak merasa muak padanya. 3 hari setelah percakapan tegang itu, aku nyaris tidak tidur nyenyak. Siang hari, aku tetap bekerja seperti biasa di IGD, memeriksa tanda vital pasien, mengganti perban, memberi suntikan, tersenyum saat dibutuhkan. Tapi di dalam diriku, aku seperti orang yang sedang tenggelam perlahan. Sore itu langit abu-abu, dingin tanpa sinar matahari.
Baru saja aku pulang dan menaruh tas di meja, terdengar 3 ketukan pelan di pintu depan. Ritme yang tenang, tidak terburu-buru. Ketika kubuka, Dawot Kawar berdiri di sana, memakai mantel biru tua dan membawa kotak perkakas kecil. Lewat tadi, lihat pagar belakangmu agak lepas engselnya. Perlu dibantu perbaiki? Tanyanya dengan senyum hangat khasnya. Aku sempat ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Boleh. Terima kasih. Saat Dawot duduk di meja dapur, aku membuat kopi. Dari lantai atas, terdengar langkah Salim turun. Dia berhenti sebentar di ambang pintu, melihat Dawot, lalu berkata singkat, "Halo." Suaranya datar, tak hangat, tak kasar. Dia mengambil apel, mengupasnya pelan dengan pisau kecil, matanya berpindah dari wajah Dawot ke wajahku. Suasana seketika berubah. Bukan tegang karena akan bertengkar, tapi berat seperti langit sebelum badai. Dawot mencoba memecah suasana, masih kerja di perpustakaan. Salim? Salim mengangguk, iya, shift malam. Sepi pengunjung. Aku ikut bicara, mencoba menurunkan ketegangan, kadang dia pulang terlambat. Pernah aku ketiduran, gak tahu dia sudah pulang atau belum. Dawot tertawa kecil, ibu yang khawatir. Baguslah. Tapi Salim hanya menggigit apel pelan, lalu berkata, aku naik dulu, dan pergi tanpa menunggu balasan. Suara langkahnya menghilang di lantai atas. Hening beberapa detik. Dawot menatap cangkirnya, lalu berkata lembut, kau baik-baik saja, Laila? Aku tersenyum kaku, kenapa tanya begitu? Dia mengangkat bahu, karena beberapa minggu ini, kau berbeda. Dan Salim juga. Aku terdiam. Dawot menunduk, memainkan obeng di tangannya. Aku sudah tinggal di sebelahmu hampir 10 tahun. Aku lihat kalian berdua hidup, sangat dekat. Lebih dekat dari kebanyakan orang. Aku hendak memotong ucapannya, tapi dia mengangkat tangan, memberi isyarat ingin menyelesaikan kalimat. Itu bukan salah. Cinta antara dua orang bukan salah. Tapi kadang, cinta bisa membingungkan, apalagi kalau orang lain tak melihatnya seperti yang kita lihat. Aku menatapnya lama, merasa jantungku berdebar keras. Kau pikir, aku dan Salim? Dawot tak langsung menjawab. Pandangannya tenang, tak menghakimi. Aku tak menuduh. Tapi aku pernah lihat cara dia memandangmu, bukan seperti anak ke ibunya, Laila. Lebih seperti seorang pria memandang wanita yang ia cintai. Dadaku serasa dicekik. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dawot hanya berdiri, membawa kotak peralatannya. Pagarmu butuh engsel baru. Besok aku bawakan. Saat keluar, dia menoleh sebentar. Kalau kau menyembunyikan sesuatu, itu tak akan hilang. Hanya akan berubah bentuk. Pintu tertutup. Untuk pertama kalinya, aku sadar, bukan hanya aku dan Salim yang tahu ada yang salah. Orang lain mulai melihatnya. Dan itu, lebih menakutkan daripada apapun. Aku tidak tahu apakah Dawot membicarakan sesuatu pada Salim malam itu. Tapi sejak hari itu, Salim berubah. Dia tidak lagi menatapku seperti biasa. Tidak lagi menyentuh pundakku saat lewat di dapur. Tidak lagi mengajakku menonton film seperti rutinitas mingguan kami. Bukan perubahan besar yang ribut, tapi diam, seperti badai yang menunggu saatnya pecah. Sabtu malam, aku baru selesai membuat coklat panas ketika ku dengar langkah Salim turun dari tangga. Aku sudah duduk di sofa, membungkus kaki dengan selimut, hendak menyalakan TV demi mengusir sunyi. Tiba-tiba, dia berdiri di tengah ruang tamu, menatapku lurus. Kita perlu bicara, katanya. Suaranya tidak tinggi, tapi setiap kata terdengar tegang. Aku mematikan TV. Tentang apa? Dawot. Jantungku langsung melambat. Salim, kalau kamu berpikir. Aku lihat caranya memandangmu, potongnya cepat. Dan aku lihat caramu tersenyum padanya. Senyum yang gak pernah kamu kasih ke aku, padahal aku sudah ada di sisimu seumur hidup. Aku meletakkan cangkir di meja, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Kamu, cemburu? Ya. Jawabannya cepat, tanpa ragu. Aku cemburu, dan aku gak mau lagi menyembunyikannya. Aku menelan ludah. Setiap otot di tubuhku menegang. Kamu anakku, Salim.
Apa yang kamu rasakan itu salah. Aku tidak menyalahkanmu, tapi kita tidak bisa melanjutkannya. Dia tertawa pendek, pahit. Salah? Menurutmu aku mau merasa begini? Kamu orang pertama yang pernah aku cintai. Satu-satunya yang selalu ada buatku. Kalau itu salah, berarti aku salah seumur hidup. Aku berdiri, mundur setapak demi setapak. Kata-katanya seperti pisau. Cinta kita ini bukan seperti yang kamu pikir. Ini, jarak yang hilang. Aku yang salah, membiarkan kamu terlalu dekat, tidak memberi ruang untuk hidup sendiri. Salim maju selangkah, wajahnya tegang menahan emosi. Tiap kali Dawud datang, aku ingin teriak. Karena aku lihat kamu berubah. Jadi orang yang manis sama dia, tapi bukan sama aku. Aku menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya malam itu, aku tidak melihat anakku. Aku melihat seorang pria, sendirian, terjebak dalam perasaan tanpa jalan keluar. Salim, aku harus bebas, bisikku. Aku harus menjauh darimu secepat mungkin. Tidak, suaranya meninggi. Aku tidak mau jauh darimu. Aku cuma mau, kamu lihat aku bukan cuma sebagai anak. Tapi sebagai seseorang. Hatiku terhenti sekejap. Karena aku mengerti. Mengerti kenapa dia berkata begitu. Dan yang lebih menakutkan, adalah mengerti itu sendiri. Dadaku serasa diremas. Untuk sesaat, hatiku goyah karena aku paham maksudnya. Tapi aku juga tahu, aku seorang ibu. Aku tidak boleh membiarkan perasaanku menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Sunyi yang terjadi setelah itu terasa menyesakan. Bukan lagi diam yang menunggu jawaban, tapi kekosongan setelah ledakan. Salim berdiri di hadapanku, matanya memerah. Tidak ada marah, tidak ada memohon. Hanya tatapan seseorang yang merasa kehilangan segalanya, bahkan hak untuk bersedih. Aku minta maaf, katanya pelan. Bukan karena aku merasa begini, tapi karena aku tahu kamu tidak akan pernah merasa sama. Tanganku bergetar. Air mata mulai menggenang, tapi ku tahan. Aku tidak ingin kamu menyakitiku lagi. Dia menghela napas panjang, menahan sesuatu yang nyaris pecah. Jangan khawatir. Aku akan keluar sebentar. Salim, aku tidak melakukan hal yang salah, kataku cepat. Tanpa menoleh, dia menjawab, aku cuma gak mau tinggal di rumah yang setiap kali aku melihat matamu, aku cuma lihat penyesalan. Aku tidak mengejarnya. Tidak memanggil namanya. Aku berdiri di sana, mendengarkan langkah kakinya di lantai kayu seperti dentang di dadaku. Pintu depan tertutup, dan aku tetap terpaku, mencoba bernapas. Beberapa menit kemudian, aku kembali duduk di kursi tempat dia tadi berdiri. Cangkir coklat panas masih hangat di meja. Aku menyesap sedikit, tapi rasa pahit memenuhi mulutku. Malam itu aku tidak tahu kemana dia pergi, atau berapa lama dia akan pergi. Yang aku tahu, mulai saat itu, aku bukan lagi ibu yang sama. Bukan karena aku kehilangan Salim, tapi karena aku membiarkan sesuatu di antara kami melampaui garis yang seharusnya tak pernah dilewati. Dan terkadang, bukan perbuatan yang paling menghancurkan, melainkan perasaan yang menyusup diam-diam. 3 hari setelah Salim pergi, gosip mulai berhembus di lorong rumah sakit. Bukan ucapan jelas, hanya tatapan singkat, bisik-bisik yang terhenti ketika aku lewat. Awalnya kupikir itu cuma rasa paranoid karena pikiranku masih penuh tentang Salim dan kamar kosongnya di lantai atas. Sampai siang hari Selasa, aku sedang membuat kopi di ruang istirahat ketika seorang perawat muda, Miral Sabih, menghampiri. Dia mengaduk kopinya perlahan, lalu berkata sambil menatap tanganku, Bu Laila, saya pernah lihat anak ibu di rumah sakit, kan? Aku tersenyum tipis, ya, Salim pernah beberapa kali menjemput saya. Dia mengangguk kecil, lalu menambahkan, saya kira waktu itu dia pacar ibu. Kalian kelihatan dekat sekali. Dan dia tampak dewasa. Tanganku terhenti ditutup kaleng susu bubuk. Senyumku mengeras. Salim anak saya. Orang sering salah kira karena dia terlihat lebih tua, jawabku cepat. Miral hanya mengangguk sambil tersenyum samar, tapi sorot matanya seperti tak sepenuhnya percaya. Sejak percakapan singkat itu, kata-katanya seperti terpatri di udara, tak mau hilang dari kepalaku. Malamnya, aku pulang ke rumah, masuk ke kamarku, dan mengunci pintu. Mataku tertuju pada foto lama di meja, aku dan Salim, diambil saat usianya 19 tahun.
Dia memelukku dari belakang, dagunya di bahuku, kami berdua tersenyum. Dulu kupikir itu foto terindah kami. Tapi sekarang, aku melihatnya berbeda. Tangan di pinggangku, dagu dekat leherku, tatapan matanya, tidak sepenuhnya seperti tatapan anak ke ibunya. Aku meletakkan kembali foto itu, menarik napas panjang. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di rumah ini. Tapi semua orang bisa merasakan, ada sesuatu yang tidak beres. Dan terkadang, itu saja sudah cukup untuk menanamkan benih kecurigaan. Keesokan paginya, di pasar sayur dekat rumah, aku bertemu Ruzain Labisi, tetangga tua yang sering kulihat berjalan dengan anjingnya. Kami mengobrol sebentar, lalu tiba-tiba dia bertanya, "Mana Salim? Lama tak lihat." Aku tersenyum, dia sibuk belajar, menginap di rumah temannya. Tapi Ruzain menatapku serius. "Beberapa hari lalu, saya lihat dia berdiri di depan pintu rumahmu. Tidak mengetuk, cuma berdiri, lalu pergi." Tubuhku menegang mendengar itu. Aku hanya mengangguk, mengucapkan salam, lalu berjalan pulang. Tapi kata-kata Ruzain terus terulang di kepalaku. Salim begitu dekat, tapi tidak masuk. Dan yang lebih menakutkan, mungkin saja ada orang lain yang melihatnya. Sore itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Suara kulkas berdengung, angin berdesir di luar jendela, setiap bunyi di rumah ini terasa lebih tajam dari biasanya, seolah tembok-temboknya ingin membocorkan rahasia. Aku melangkah ke teras depan, menarik mantel rapat-rapat karena udara dingin menusuk. Mataku tertuju pada rumah Dawod di seberang, lampu di lantai 2 menyala, jendela terbuka sedikit, cahaya kuning hangat memancar keluar. Entah apa yang kucari, mungkin sekadar sesuatu yang familiar, tanda bahwa dunia di luar sini masih normal. Tapi tiba-tiba, aku merasakan tatapan. Bukan dari arah rumah Dawod, melainkan dari jalan di depan. Sebuah mobil abu-abu terparkir sekitar 10 meter dari rumahku. Lampunya mati. Di balik kemudi, samar-samar terlihat siluet seseorang. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku segera masuk, menutup tirai, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mobil tetangga atau kebetulan. Tapi rasa cemas itu menetap, menempel di sudut pikiranku. Keesokan paginya, saat memeriksa kotak surat, aku menemukan selembar kertas dilipat 3, tanpa amplop. Kubuka, dan hanya ada satu kalimat, ditulis dengan pulpen tinta hitam. "Semakin kau sembunyikan sesuatu, semakin orang lain bisa melihatnya." Kakiku seperti kehilangan pijakan. Mataku langsung menyapu jalan di depan rumah, sepi, seperti tidak ada yang terjadi. Aku masuk cepat-cepat, mengunci pintu, menjatuhkan diri ke kursi. Kertas itu tergeletak di meja, kecil, tapi seakan bernapas, menatapku. Siapa yang menulisnya? Miral? Dawod? Seseorang dari rumah sakit? Atau Salim sendiri? Malamnya, aku bermimpi Salim berdiri di luar jendela, menatapku tanpa kata. Wajahnya pucat di bawah sinar bulan. Aku juga bermimpi Dawod masuk rumahku tanpa mengetuk, berjalan ke meja rias, mengambil bingkai foto lama kami, lalu meletakkannya telentang di atas meja. Aku terbangun basah oleh keringat. Melihat jam, pukul 3.1. Dan yang membuat darahku membeku, bingkai foto itu benar-benar ada di atas meja, telentang persis seperti dalam mimpiku. Aku berdiri terpaku, menatap bingkai foto itu. Kemarin sore, aku jelas mengembalikannya ke rak. Sekarang, entah siapa yang memindahkannya. Pintu depan masih terkunci. Tidak ada tanda-tanda rumah dibobol. Tapi aku tahu, ada seseorang yang masuk, atau setidaknya, menyentuh hidupku dari jarak sangat dekat. Hujan deras turun malam itu. Aku duduk di sofa, lampu mati, hanya cahaya TV yang berkedip di dinding. Suara narator film dokumenter bercampur dengan denting hujan di kaca. 3 ketukan pelan di pintu membuatku tersentak. Kupikir hanya mimpi, sampai ketukan itu terdengar lagi, lalu sekali lagi. Dari sela tirai, kulihat sosok familiar. Mantel hitam, rambut basah, sepatu tua. Salim. Aku membukakan pintu. Dia berdiri tanpa payung, wajahnya basah, mata merah seperti habis menangis atau berjalan jauh di tengah hujan. Aku nggak tahu harus kemana, katanya lirih. Aku mempersilakannya masuk. Dia melepas mantel, menggantungnya di kursi. Pergilah mandi, nanti masuk angin, ucapku.
Dia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Beberapa menit kemudian, dia keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, mengenakan baju tidur lama yang dulu kutinggalkan di kamarnya. Aku kangen, Bu, katanya pelan. Aku tak menjawab. Takut jika mengatakan, aku juga akan memecahkan sesuatu yang rapuh. Dia duduk di kursi dekatku, menjaga jarak, tapi matanya tak berpaling. Aku coba menjauh. Aku coba nggak mikirin kamu. Tapi tiap kali aku coba, aku malah makin ingat, suaranya bergetar. Aku nulis banyak pesan, tapi aku bakar semuanya. Karena aku tahu, kalau aku kirim, semuanya akan berubah. Apa yang kamu tulis? Tanyaku, meski setengah berharap dia tak menjawab. Kalau kamu bukan ibuku, aku akan memelukmu lama-lama. Menciummu. Menjadikanmu milikku. Udara di ruang tamu seperti membeku. Dia tahu itu salah. Aku tahu itu salah. Tapi kekuatan rasa yang tak terkendali itu nyata. Kami duduk lama dalam diam. Tanganku, entah kenapa, terangkat menyentuh pipinya. Dia memejamkan mata, mencondongkan kepala, berbisik, jangan tarik tanganmu. Aku tidak menariknya. Karena di detik itu, aku tahu, jika aku melepaskan, aku akan memilih yang benar, tapi juga mematahkan hati kami berdua. Tak ada ciuman. Tak ada pelukan lebih. Tapi jarak antara kami tak lagi aman. Dia memegang pergelangan tanganku sebentar, lalu melepasnya. Saat matanya terbuka, aku melihat sesuatu yang tidak lagi bisa disembunyikan, cinta yang salah bentuk, tapi nyata. Kami berdiri hampir bersamaan. Dia masuk ke kamarnya. Aku kembali ke kamarku, menutup pintu. Malam itu aku sadar, garis sudah terlewati. Bukan lewat tubuh, tapi lewat pikiran. Dan dari sana, tidak ada jalan kembali. Pagi berikutnya, aku berkata pelan, kamu harus pergi dari rumah ini sebentar. Dia hanya mengangguk, tanpa tanya, tanpa protes. Aku akan cari kamar di asrama kampus, ujarnya. Sebelum pergi, dia melihatku lama. Aku minta maaf. Aku menunduk, berbisik, aku juga. Dia mengangkat koper kecilnya, melangkah ke pintu. Kami berpisah tanpa pelukan, tanpa sentuhan. Seperti dua orang yang saling mencintai, tapi tahu jika mereka terlalu dekat, tak ada yang akan selamat. Sejak itu, rumah ini sunyi. Aku kembali bekerja, mencoba hidup seperti biasa. Tapi setiap sudut, setiap suara, mengingatkanku padanya. Kami memilih untuk mencintai, dari jarak yang cukup aman. Tidak terlalu dekat untuk saling menghancurkan, tidak terlalu jauh untuk menghilang. Dan mungkin, itu satu-satunya cara agar kami tetap bisa bertahan.